Bayangkan seseorang yang terlihat lembut, kalem, dan seolah tak pernah melawan ketika disakiti. Namun tanpa disadari, hidup orang yang berani menyakitinya tiba-tiba berantakan. Rezeki macet, hubungan hancur, bahkan sakit misterius. Inilah rahasia besar yang tersembunyi pada mereka yang lahir di bawah naungan Weton Pon. Diam-diam, mereka menyimpan kekuatan gaib yang bisa menghancurkan siapapun yang berani menginjak harga dirinya. Selamat datang kembali di channel Ngaos Jawa, tempat di mana kita mengupas tuntas rahasia-rahasia Jawa kuno yang penuh misteri, spiritualitas, dan kearifan tak lekang oleh zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua para pecinta kearifan lokal Nusantara. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Dalam primbon Jawa, setiap weton dipercaya membawa energi unik yang membentuk karakter, nasib, bahkan aura spiritual seseorang. Weton Pon termasuk salah satu yang paling misterius. Sekilas, orang berweton pon tampak sederhana, tidak neko-neko, bahkan sering dianggap gampang ditindas karena kelembutan sikapnya. Namun di balik ketenangan itu, tersimpan kekuatan dahsyat, kutukan diam-diam yang bisa menimpa siapa saja yang berbuat aniaya terhadap mereka. Fenomena ini bukan sekadar mitos belaka. Banyak kisah turun-temurun yang menceritakan bagaimana seseorang yang tega menyakiti pemilik weton pon justru menuai kehancuran hidupnya. Seolah semesta ikut membela. Energi gaib dari weton pon bekerja dengan cara yang tidak terlihat. Mereka tidak perlu berteriak, tidak perlu mengamuk. Cukup dengan diam, doa lirih, atau bahkan hanya rasa sakit hati yang terpendam, balasan akan datang kepada pelaku. Lalu mengapa weton pon bisa sedemikian kuat? Apa rahasia di balik kesunyian yang menyimpan badai itu? Bagaimana cara energi mereka bekerja sehingga mampu menjatuhkan lawan tanpa menyentuhnya? Mari kita telusuri dalam 6 bab yang menguak sisi gelap, sekaligus sakral dari weton pon. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya rabbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang mari kita buka tabir keistimewaan weton pon yang karakter batinnya disebut-sebut paling langka dan sakral. Siap, mari lanjut. Sifat dasar orang pon, tenang tapi menyimpan bara. Orang yang lahir pada weton pon seringkali digambarkan sebagai sosok yang tenang, kalem, dan mampu menjaga sikap dalam berbagai situasi. Mereka jarang terlihat gegabah atau terburu-buru dalam mengambil keputusan. Tatapan matanya dalam, bicaranya seperlunya, dan langkah hidupnya terkesan penuh perhitungan. Namun di balik kelembutan itu sebenarnya tersimpan api yang tidak mudah padam. Api inilah yang membuat orang berweton pon sering dipandang misterius, sekaligus berbahaya. Secara spiritual, weton pon memiliki nilai energi yang berada di tengah-tengah, seolah menjadi jembatan antara sifat keras dan sifat lembut. Itulah sebabnya mereka tampak tenang, tetapi tenang yang bukan sekadar kosong, melainkan tenang yang penuh kekuatan. Banyak orang yang meremehkan sikap diam orang pon, padahal diamnya mereka bukan berarti lemah. Diamnya orang pon adalah ruang untuk mengamati, mengingat, dan menyimpan luka dalam hati. Dan luka yang tersimpan itu ibarat bara dalam sekam, tidak terlihat dari luar, tetapi siap membakar siapa saja yang berani mengusiknya terlalu dalam. Secara karakter orang pon tidak suka mencari masalah. Mereka lebih memilih damai, menjaga hubungan baik, dan menghindari konflik. Namun jika mereka sudah benar-benar tersakiti, maka sikapnya bisa berubah drastis. Mereka bisa menjadi sosok yang keras, bahkan tanpa perlu melakukan perlawanan secara langsung. Semesta seakan memberi jalan bagi energi batin orang pon untuk bekerja. Inilah yang membuat siapapun yang menyakitinya sering mendapatkan balasan yang tidak terduga. Dalam primbon Jawa, weton pon dikenal memiliki ikatan yang kuat dengan unsur bumi.
Unsur ini melambangkan kestabilan, keteguhan dan daya tahan luar biasa. Orang Pon mampu menanggung banyak beban hidup tanpa mengeluh. Mereka bisa diam meski disakiti. Mereka bisa tetap tersenyum meski hatinya hancur. Namun, ketika batas kesabarannya dilampaui, mereka tidak perlu berteriak untuk melawan. Cukup dengan keheningan dan kekuatan batinnya, mereka bisa menyalurkan energi negatif kembali kepada pelaku. Seperti tanah yang tampak pasif, tetapi mampu menelan segala sesuatu yang jatuh ke dalamnya. Kelebihan lain dari sifat dasar orang Pon adalah intuisi yang tajam. Mereka peka terhadap niat buruk orang lain, meskipun orang itu tidak mengucapkannya secara langsung. Inilah yang membuat orang Pon selalu siaga. Mereka jarang sekali benar-benar lengah, karena hati mereka bisa membaca tanda-tanda yang samar. Order de Penpang yang berniat menjebak atau menyakiti, biasanya orang Pon sudah bisa merasakannya jauh-jauh hari. Maka ketika mereka akhirnya benar-benar tersakiti, sakit hati itu bukan sekadar luka biasa, melainkan luka yang terekam dalam-dalam di batinnya. Dari sinilah, energi balasan itu sering muncul. Banyak orang yang salah sangka pada sikap diam orang Pon. Mereka mengira diam berarti bisa diinjak, bisa dikendalikan, atau bahkan bisa dipermainkan. Padahal justru di balik diam itulah orang Pon sedang membangun kekuatan. Sifatnya yang tidak suka ribut membuatnya lebih memilih membalas dengan cara yang tidak kasat mata. Mereka bukan tipe yang suka mengumbar amarah. Sebaliknya, orang Pon akan menutup luka dalam hening dan membiarkan semesta yang bekerja. Hasilnya sering mengejutkan. Orang yang berbuat jahat kepada mereka bisa saja mengalami kerugian besar, sakit, atau terjebak dalam masalah pelik yang sulit keluar darinya. Karakter ini membuat orang Pon dihormati sekaligus ditakuti. Orang yang paham primbon Jawa biasanya akan berhati-hati ketika berhubungan dengan weton Pon. Tidak heran jika ada ungkapan, sing sopong nglarani wong Pon, uripe ora bakal tantrum, yang berarti siapapun yang menyakiti orang Pon, hidupnya tidak akan pernah tenteram. Bukan karena orang Pon dendam secara fisik, tetapi karena energi gaib yang mengelilingi dirinya bekerja tanpa bisa dicegah. Dengan demikian, sifat dasar orang Pon adalah ketenangan yang penuh misteri. Mereka tampak lembut, tapi sejatinya menyimpan bara api yang bisa membakar siapa saja yang meremehkan atau menyakitinya. Ketenangan mereka adalah pertahanan, kesabarannya adalah senjata, dan diamnya adalah doa yang perlahan-lahan bisa menghancurkan lawannya. Kutukan terselubung. Saat doa orang Pon menjadi senjata, dalam kehidupan masyarakat Jawa, doa dianggap sebagai kekuatan paling ampuh yang bisa menembus batas dunia nyata dan gaib. Bagi orang yang lahir di weton Pon, doa bukan sekadar permohonan, melainkan senjata yang tersembunyi. Mereka dikenal memiliki kepekaan spiritual yang tinggi. Ketika hati mereka tersakiti dan mereka berdoa, doa itu seringkali berubah menjadi kutukan terselubung yang mampu menjatuhkan orang yang telah menyakitinya. Orang Pon tidak pernah frontal mengutuk dengan kata-kata kasar atau sumpah serapah. Justru karena kelembutan hatinya, doa yang keluar dari mulutnya terdengar lirih, penuh perasaan, dan seolah hanya curahan isi hati kepada Sang Pencipta. Namun kekuatan batin yang mereka miliki membuat doa itu bagaikan panah yang tepat mengenai sasaran. Tidak jarang, orang yang membuat mereka menangis akhirnya justru menuai musibah tanpa tahu penyebabnya. Rezekinya seret, usahanya bangkrut, bahkan ada yang jatuh sakit berkepanjangan. Fenomena ini diyakini berasal dari energi spiritual yang menyertai weton Pon. Semesta seakan ikut merasakan getaran sakit hati mereka. Orang Pon yang jarang marah, ketika sudah benar-benar merasa teraniaya, energinya akan meluap ke alam gaib. Doanya yang lirih berubah menjadi gema yang mengguncang takdir. Bukan karena mereka sengaja menyihir atau menggunakan ilmu hitam, melainkan karena hatinya yang bersih membuat doa mereka langsung diijabah. Itulah yang membuat doa orang Pon sering lebih cepat terkabul, terutama ketika berhubungan dengan keadilan atau balasan terhadap perlakuan buruk. Ada pepatah Jawa yang mengatakan, ojo nganti donga wong kang tatu ati. Jangan sampai terkena doa orang yang hatinya terluka. Pepatah ini seakan benar-benar hidup dalam diri orang Pon. Hatinya yang lembut dan penuh
Kesabaran membuat luka batin mereka begitu dalam. Ketika mereka berdoa sambil menangis, maka doa itu tidak lagi sekadar permintaan biasa, melainkan sudah menjadi senjata gaib. Orang yang menyakitinya bisa jatuh dalam kesialan bertubi-tubi, seolah hidupnya tidak lagi mendapatkan restu dari semesta. Kisah nyata tentang hal ini banyak beredar dari mulut ke mulut. Ada yang menceritakan seorang majikan memperlakukan pembantunya yang lahir, weton pon, dengan kasar. Pembantu itu hanya bisa menangis dan berdoa agar diberi keadilan. Tak lama kemudian, usaha majikannya runtuh, hartanya habis. Bahkan keluarganya terpecah belah. Ada pula kisah seorang teman yang menghina sahabatnya berweton pon, lalu beberapa waktu setelahnya, dia justru mengalami kecelakaan yang membuat hidupnya berubah total. Semua ini diyakini bukan kebetulan, melainkan jawaban atas doa hati orang pon yang tersakiti. Salah satu keistimewaan orang pon adalah mereka tidak perlu mengutuk secara terang-terangan. Ketulusan hatinya sudah cukup menjadi kekuatan. Ketika mereka berkata dalam hati, "Ya Allah, beri dia balasan," maka semesta pun akan bergerak untuk menata kembali keseimbangan. Bagi yang berbuat aniaya, itu berarti menerima balasan setimpal. Tidak jarang balasan itu datang lebih berat daripada apa yang mereka lakukan. Namun meski doa mereka bisa menjadi senjata, orang pon sebenarnya bukan tipe yang mudah mendoakan keburukan. Justru karena mereka penyabar, doa itu baru terucap ketika hatinya benar-benar terdesak, ketika luka batin sudah tak tertahankan. Itulah yang membuat balasannya begitu kuat, sebab doa yang keluar dari hati yang teraniaya adalah doa yang tulus, tanpa kepalsuan, dan penuh keikhlasan kepada Tuhan. Inilah rahasia mengapa doa orang pon sering dianggap sebagai kutukan terselubung. Maka barang siapa yang berurusan dengan orang berweton pon, hendaknya berhati-hati menjaga perasaan mereka. Jangan sampai menimbulkan luka yang membuatnya meneteskan air mata sambil menengadahkan tangan ke langit. Sebab sekali doa itu terucap, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan orang pon sendiri sering kaget melihat bagaimana cepatnya doa mereka terkabul. Seakan-akan Tuhan langsung mendengar jeritan hatinya. Dengan begitu, doa bagi orang pon bukan sekadar pengharapan, melainkan senjata sunyi yang mampu merobohkan dinding kekuatan lawan. Doa itu bisa lebih tajam dari pedang, lebih mematikan dari racun, dan lebih cepat menghancurkan daripada amarah yang diumbar. Orang pon yang diam dan hanya berdoa, justru menyimpan kekuatan terbesar yang bisa membuat siapapun berpikir 2 kali sebelum menyakitinya. Balasan semesta misteri karma cepat bagi yang menyakiti pon. Dalam kepercayaan Jawa kuno, setiap perbuatan manusia akan kembali kepada dirinya sendiri. Prinsip ini dikenal sebagai hukum karma, atau sabab musabab, sebab akibat. Namun ada sesuatu yang unik dalam diri orang berweton. Pon balasan semesta kepada orang yang menyakitinya sering datang begitu cepat, seolah hukum karma bekerja lebih singkat daripada biasanya. Fenomena ini membuat banyak orang percaya bahwa weton pon memiliki aura khusus yang menjadikan semesta lebih sigap dalam memberikan keadilan. Orang pon dikenal sabar, jarang melawan secara frontal, dan tidak suka ribut. Namun diamnya mereka tidak berarti kosong. Diamnya menyimpan energi yang terhubung erat dengan getaran alam semesta. Ketika mereka disakiti, hati mereka yang bersih dan polos akan mengirimkan sinyal kuat ke jagat raya. Getaran ini seolah menjadi panggilan kepada kekuatan gaib untuk menyeimbangkan keadaan. Maka tidak heran bila orang yang menzalimi mereka cepat atau lambat mengalami nasib buruk, bahkan seringkali lebih cepat dari yang dibayangkan. Balasan semesta ini bisa hadir dalam berbagai bentuk. Ada yang tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab jelas. Ada yang usahanya macet. Ada pula yang kehilangan sesuatu yang berharga. Bahkan ada cerita turun-temurun bahwa orang yang berani mempermainkan perasaan orang pon justru berakhir sengsara, entah bercerai bangkrut atau mengalami nasib nahas. Semesta seakan tidak memberi ruang bagi orang yang berbuat aniaya kepada mereka untuk menikmati hasil perbuatannya, seolah ada kekuatan gaib yang menjaga agar keseimbangan tetap terjaga. Mengapa hal ini bisa terjadi pada weton pon? Salah satunya karena orang pon biasanya tidak banyak memiliki musuh. Mereka hidup sederhana, tidak suka merebut hak orang lain dan sering mengalah demi menjaga kedamaian.
Maka ketika ada seseorang yang berani menyakiti mereka, semesta menganggapnya sebagai pelanggaran besar terhadap harmoni. Inilah yang mempercepat datangnya balasan. Alam tidak membiarkan ketidakadilan itu berlangsung lama. Keadilan segera ditegakkan, bahkan tanpa campur tangan orang Pon sendiri. Ada pepatah Jawa yang berbunyi, "Sing sopo nandur, bakal ngunduh, siapa yang menanam dialah yang akan menuai." Namun pada kasus orang Pon, tanaman keburukan yang ditanam oleh lawan tumbuh dengan cepat, menjadi duri yang melukai dirinya sendiri. Ini membuat banyak orang yang memahami primbon akan berkata jangan main-main dengan orang Pon, sebab balasannya tidak menunggu lama. Contoh kisah yang sering diceritakan, seorang tetangga iri hati kepada pemilik weton Pon. Ia berusaha menjatuhkannya dengan fitnah. Orang Pon itu tidak membalas, hanya diam dan berdoa. Tak lama, si tetangga yang iri justru mengalami musibah, keluarganya sakit bergantian, sawahnya puso, bahkan rezekinya seret. Anehnya setiap kali ia mencoba menyalahkan orang lain, masalah baru selalu datang. Barulah ia menyadari bahwa semua itu adalah akibat dari perbuatannya sendiri kepada orang Pon. Orang Pon merasa gelisah ketika ada bahaya atau tiba-tiba menjauh dari seseorang yang berniat buruk. Namun ketika bahaya benar-benar datang, energi gaib itu bisa menjadi perisai tak terlihat. Misalnya ada orang yang berniat mencelakai mereka dengan santet, namun justru santet itu berbalik mengenai si pengirim. Ada pula yang mencoba menipu atau menindas mereka, tetapi akhirnya justru dirinya sendiri yang mengalami kerugian. Semua itu diyakini sebagai bentuk perlawanan energi gaib yang menjaga orang Pon. Masyarakat Jawa sering menghubungkan weton Pon dengan kekuatan bumi dan leluhur. Energi bumi memberikan mereka daya tahan luar biasa, sedangkan restu leluhur menjadi tameng yang melindungi keturunannya. Orang Pon biasanya sangat kuat ikatannya dengan doa orang tua atau kakek nenek. Jika mereka masih sering mendoakan atau menjaga hubungan dengan leluhur melalui tradisi seperti nyadran atau kenduri, maka energi gaib yang melindungi mereka semakin kuat, seolah ada barisan arwah leluhur yang berdiri melingkar, menjaga agar cucu keturunannya tidak diinjak atau dihancurkan oleh orang lain. Ada banyak kisah turun-temurun yang memperlihatkan bagaimana energi gaib Pon bekerja. Salah satunya adalah cerita seorang pedagang yang mencoba menipu rekannya yang lahir di weton Pon. Awalnya ia merasa di atas angin karena berhasil membawa lari sebagian besar keuntungan. Namun beberapa minggu kemudian, tokonya terbakar tanpa sebab yang jelas. Anehnya, pedagang berweton Pon yang ditipu justru selamat, bahkan mendapat pertolongan dari orang yang tak terduga. Kejadian ini diyakini bukan kebetulan, melainkan peringatan dari energi gaib yang menjaga agar keadilan tetap berjalan. Orang Pon sendiri seringkali tidak menyadari betapa kuatnya energi gaib di sekitarnya. Mereka hanya merasa ketika dalam keadaan terpojok selalu saja ada jalan keluar. Ketika disakiti, selalu ada balasan yang datang dari arah yang tidak terduga. Energi itu bekerja otomatis, tidak menunggu mereka mengucapkan kutukan atau mengatur strategi. Inilah yang membuat orang Pon tampak diam-diam berbahaya. Desa tidak perlu banyak bicara atau mengumbar amarah, karena ada kekuatan tak terlihat yang siap bergerak bagi mereka. Namun energi gaib yang menjaga orang Pon juga menuntut keseimbangan. Jika pemilik weton ini tergelincir pada perbuatan buruk, seperti terlalu sering iri hati, berbuat zalim, atau menyalahgunakan kekuatannya, maka energi gaib itu bisa berbalik menjadi bumerang. Mereka bisa kehilangan perlindungan, bahkan dihantam oleh nasib buruk yang lebih berat. Karena itu, leluhur Jawa selalu menekankan pentingnya orang Pon menjaga hati tetap bersih, menjauhi sifat licik, dan memperbanyak laku spiritual. Semakin bersih hati mereka, semakin kuat pula energi gaib yang menjaga. Singkatnya, orang Pon bukan hanya dilindungi oleh kesabaran dan doa, tetapi juga oleh energi gaib yang menyertai sejak lahir. Energi ini bekerja diam-diam tak kasat mata namun nyata dalam hasilnya. Balasan semesta datang dengan cepat tanpa bisa ditunda. Karma yang menimpa orang yang menyakiti Pon juga seringkali lebih berat daripada niat awalnya. Jika ia berniat membuat Pon rugi sedikit, maka kerugian besar menimpanya. Jika ia hanya ingin membuat Pon sedih,
maka kesedihan berlipat justru datang kepada dirinya sendiri. Seolah semesta memperbesar balasan untuk memberikan pelajaran agar tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Inilah yang membuat orang Pon secara tidak langsung dihormati. Dewi kan jarang mencari masalah, tetapi orang-orang tahu bahwa jika berani menyakitinya, maka akibatnya bisa sangat fatal. Uniknya, orang Pon sendiri kadang tidak menyadari kekuatan ini. Mereka hanya menjalani hidup dengan sabar, pasrah, dan menerima apa adanya. Namun diam-diam semesta selalu berada di pihak mereka. Itulah misteri yang membuat weton Pon disebut sebagai salah satu weton paling ditunggui atau dijaga oleh kekuatan gaib. Mereka tidak perlu berbuat banyak untuk membela diri, karena hukum alam sudah otomatis bekerja membalas bagi pihak yang menzalimi. Maka sayang, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa orang Pon adalah simbol keadilan semesta. Siapapun yang berniat jahat kepada mereka harus siap menerima balasan cepat yang tak terhindarkan. Hidup orang yang menyakiti Pon jarang bisa tenang, karena semesta sudah mengatur agar keseimbangan kembali tercapai. Diam-diam, orang Pon menjadi pengingat bahwa setiap perbuatan buruk pasti ada balasannya. Dan bagi mereka, balasan itu datang dengan misteri yang sulit dijelaskan, persinggungan dengan dunia spiritual dan energi gaib yang menjaga. Sejak zaman nenek moyang, orang Jawa percaya bahwa setiap weton memiliki pangrekso atau penjaga gaib yang menyertainya. Penjaga ini bukan sekadar mitos, melainkan bagian dari keseimbangan kosmos yang dipercaya selalu mengikuti langkah hidup seseorang. Bagi orang yang lahir pada weton Pon, energi gaib penjaga ini konon lebih kuat daripada weton lain. Hal inilah yang membuat mereka seakan selalu mendapat perlindungan, bahkan tanpa disadari. Energi gaib itu bekerja diam-diam, menjaga pemilik weton Pon dari kejahatan, sekaligus menghukum siapa saja yang berani melukai mereka. Orang Pon memiliki daya tarik spiritual yang khas. Ketenangan batin mereka membuat tubuhnya bagaikan wadah bersih yang mudah ditempati energi luhur. Mereka tidak perlu memanggil atau memelihara khodam secara khusus, karena sejak lahir sudah ada aura pelindung yang menyelimutinya. Aura ini sering digambarkan seperti bayangan besar yang berdiri di belakang mereka, tak terlihat oleh mata biasa, tetapi terasa oleh orang yang peka batinnya. Banyak dukun atau orang yang memiliki mata batin mengatakan bahwa orang Pon berjalan seolah tidak pernah sendirian. Ada penjaga tak kasat mata yang selalu mengikuti. Energi gaib ini tidak selalu bekerja secara terang-terangan. Seringkali ia muncul dalam bentuk intuisi yang tajam. Orang yang mencoba menyakiti mereka seolah berhadapan dengan kekuatan tak terlihat, kekuatan yang tidak bisa dilawan dengan logika maupun kekerasan fisik. Inilah yang menjadikan weton Pon begitu istimewa. Diamnya menyimpan doa, sabarnya mengundang balasan, dan auranya dijaga oleh energi gaib yang tak bisa dipatahkan. Titik balik. Saat kesabaran Pon menjadi pedang tajam. Kesabaran sering dianggap sebagai sifat mulia yang menunjukkan kelembutan hati. Namun pada orang yang lahir weton Pon, kesabaran bukan sekadar kelembutan. Ia adalah pedang tajam yang terselubung. Orang Pon mampu menahan sakit hati, penghinaan, bahkan pengkhianatan lebih lama daripada kebanyakan orang. Tapi yang jarang disadari, setiap lapisan kesabaran itu bagaikan energi yang terakumulasi. Saat titik batasnya tercapai, kesabaran itu berubah menjadi kekuatan luar biasa yang bisa menghancurkan siapa saja yang berani menyalakan api permusuhan dengan mereka. Sejak kecil orang Pon terbiasa dengan ujian hidup. Banyak di antara mereka yang melewati masa sulit, baik secara ekonomi, hubungan keluarga maupun pekerjaan. Ujian ini melatih mereka untuk tahan banting dan berlapang dada. Mereka belajar menahan diri, tidak gegabah, serta menaruh keyakinan bahwa semua akan kembali kepada keadilan Tuhan. Karena itulah, kesabaran menjadi nafas hidup orang Pon. Namun, sabar yang mereka miliki bukan sabar yang mati rasa. Sabar itu justru menyimpan bara yang ketika pecah, bisa melahirkan daya rusak yang tidak disangka-sangka. Ketika orang Pon disakiti, mereka tidak langsung membalas. Mereka akan diam, merenung, bahkan masih bisa tersenyum. Lawan mungkin mengira ia sudah menang. Mengira orang Pon lemah dan bisa diinjak semaunya. Padahal dalam diam itu, hati orang Pon sedang menahan luka yang makin dalam. Semakin lama luka itu ditahan,
semakin besar energi yang terhimpun. Hingga pada satu titik energi itu tidak bisa lagi diredam. Saat itulah kesabaran yang lama terpendam berubah menjadi pedang tajam, bukan berupa teriakan, tetapi berupa balasan semesta yang datang bertubi-tubi. Banyak orang bercerita bahwa ketika orang PON sampai pada batas sabarnya, kehidupan orang yang menyakitinya langsung berubah drastis. Ada yang tiba-tiba jatuh miskin, ada yang kehilangan pekerjaan, bahkan ada yang dipermalukan di hadapan banyak orang. Semua terjadi begitu cepat, seolah alam tidak lagi bisa menoleransi kezaliman yang diterima orang PON. Kesabaran panjang mereka membuat balasan itu datang dengan kekuatan berlipat, bagaikan bendungan yang jebol setelah lama menahan air deras. Sekali pecah, arusnya menghanyutkan apa saja yang ada di depannya. Yang menarik, orang PON tidak perlu melakukan balas dendam secara langsung. Mereka cukup berdoa, cukup menunduk pasrah, atau bahkan hanya membiarkan luka itu disimpan dalam hati. Pedang tajam itu bekerja melalui jalur tak kasat mata. Ketika orang PON berkata lirih, semoga Tuhan memberi balasan, maka pedang itu terhunus tanpa terlihat. Orang yang menyakitinya akan menghadapi nasib buruk, dan seringkali balasan itu lebih berat daripada apa yang mereka lakukan. Namun ada sisi lain yang membuat kesabaran orang PON berbeda. Mereka tidak mudah terprovokasi. Bahkan ketika berada di titik balik, mereka tetap terlihat kalem. Justru itulah yang membuat orang di sekitarnya merasa gentar. Lawan bisa jadi merasa dihantui oleh kesalahan sendiri, hatinya gelisah, pikirannya tidak tenang, sampai akhirnya ia tersandung masalah demi masalah. Pedang tajam orang PON tidak diayunkan dengan tangan, melainkan dengan energi sabar yang meledak menjadi kutukan alamiah. Di sisi lain, kesabaran yang berubah menjadi pedang tajam juga sering membuat orang PON menjadi pemenang dalam kehidupan. Mereka yang dulu direndahkan justru kelak berdiri lebih tinggi. Mereka yang dihina karena miskin, akhirnya bisa hidup berkecukupan, bahkan lebih terhormat daripada orang yang dulu merendahkannya. Inilah balasan semesta yang bekerja selaras dengan kesabaran mereka. Kesabaran itu menumbuhkan kekuatan batin, dan kekuatan batin itu memanggil rezeki, keberuntungan, serta kemenangan. Maka orang PON sering dijuluki sebagai pribadi yang naik karena kesabarannya dan menjatuhkan lawan karena doa batinnya. Meski demikian, orang PON jarang merasa bangga dengan balasan yang diterima musuhnya. Mereka justru merasa prihatin, seakan-akan ikut merasakan kesulitan itu. Tetapi begitulah hukum alam bekerja. Kesabaran mereka tidak pernah sia-sia. Kesabaran yang mereka jalani bertahun-tahun bukanlah kelemahan, melainkan pedang yang setiap saat siap dihulus oleh semesta. Pedang itu tidak berwujud besi atau baja, melainkan balasan takdir yang tajam dan tak bisa ditangkis. Saat hidup musuh berantakan, puncak misteri PON, tidak ada yang lebih menakutkan daripada melihat hidup seseorang perlahan hancur, dan itu sering terjadi pada mereka yang berani menyakiti orang berweton. PON, apa yang awalnya tampak sebagai kemenangan berhasil menipu, merendahkan, atau melukai PON berubah menjadi malapetaka. Inilah puncak misteri dari weton PON. Ketika kesabaran mereka mencapai batas, doa mereka meluncur ke langit, dan energi gaib yang menjaganya bergerak. Hidup musuhnya pun berantakan satu persatu. Balasan itu tidak selalu datang dengan cara yang sama. Ada yang kehilangan harta benda secara tiba-tiba, ada yang hubungan rumah tangganya retak, ada pula yang dihantam sakit berkepanjangan. Bahkan ada yang tampak baik-baik saja dari luar, tetapi batinnya gelisah, hatinya penuh ketakutan, pikirannya kacau, sehingga hidupnya tidak pernah merasa damai. Semua ini adalah bentuk balasan semesta yang khas, tidak hanya menghancurkan fisik, tetapi juga menekan jiwa. Musuh PON dibuat tidak tenteram hingga akhirnya menyerah pada takdirnya sendiri. Banyak kisah nyata yang menguatkan keyakinan ini. Seorang atasan yang menindas bawahannya berweton PON, misalnya awalnya merasa berkuasa, namun tak lama kemudian, ia dicopot dari jabatannya karena tersandung masalah yang ia buat sendiri. Ada juga cerita seorang sahabat yang berkhianat kepada orang PON. Setelahnya usahanya runtuh, keluarganya tercerai-berai, dan ia hidup dalam penyesalan. Semua itu menunjukkan bagaimana cepat dan kerasnya balasan yang menimpa mereka yang berani menganiaya.
Pon, seakan-akan hidup musuh. Itu dipreteli bagian demi bagian, hingga ia kehilangan pegangan sama sekali. Yang membuat balasan ini semakin menakutkan adalah sifatnya yang tak terduga. Orang yang menyakiti Pon tidak pernah tahu dari arah mana malapetaka akan datang. Mereka bisa bangun pagi dengan perasaan normal. Lalu tiba-tiba sore hari kehilangan pekerjaan. Mereka bisa merasa aman. Lalu beberapa minggu kemudian dihantam hutang yang tak terbayar. Semesta bekerja dengan caranya sendiri, tanpa bisa diprediksi atau dilawan. Inilah yang membuat orang bijak di Jawa selalu memperingatkan. Ojo nganting larani wong pon, awas uripmu sing rusak. Jangan sekali-kali menyakiti orang pon, kalau tidak ingin hidupmu sendiri yang rusak. Lebih menakutkan lagi, balasan itu kadang menular pada orang-orang terdekat si pelaku. Bukan hanya dirinya yang terkena dampak, tetapi juga keluarganya. Anak-anak yang tiba-tiba sakit, pasangan yang pergi meninggalkan, atau usaha keluarga yang runtuh tanpa sebab jelas. Semua itu menjadi peringatan bahwa energi gaib yang menjaga Pon tidak main-main. Ia bukan hanya melindungi si pemilik weton, tapi juga memastikan keadilan ditegakkan kepada siapapun yang berbuat jahat. Namun menariknya, orang Pon jarang merasa puas dengan balasan itu. Hati mereka cenderung tetap lembut. Mereka lebih sering merasa iba meskipun musuhnya hancur. Tapi justru kelembutan itu yang membuat semesta semakin melindungi mereka. Ketika musuh berantakan, Pon tetap melangkah tenang, seolah tidak pernah terlibat dalam pertarungan apapun. Padahal diam-diam, ia adalah pusat badai yang memporak-porandakan hidup lawannya. Hidup musuh yang berantakan ini adalah puncak misteri Pon. Mereka tidak membalas dengan tangan, tidak menusuk dengan senjata, tetapi semesta sendiri yang menjadi algojonya. Inilah kekuatan besar yang membuat orang Pon disegani. Mereka adalah simbol bahwa kesabaran, doa, dan energi gaib bisa menjadi kekuatan tak tertandingi. Bagi siapapun yang mengenal mereka, pesan ini jelas. Jangan pernah bermain api dengan orang Pon, karena api itu akan membakar hidupmu sendiri. Misteri diam-diam menghancurkan. Kisah tentang weton Pon menunjukkan kepada kita betapa manusia tidak bisa hanya dinilai dari penampilan luar. Di permukaan orang Pon tampak sederhana, lembut dan penuh kesabaran. Namun di balik ketenangan itu, tersimpan kekuatan yang tak terlihat. Doa yang menjadi senjata, kesabaran yang berubah menjadi pedang, dan energi gaib yang menjaga tanpa henti. Semua inilah yang membuat siapapun yang berani menyakiti mereka pada akhirnya harus menanggung balasan, entah cepat atau lambat. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah bahwa weton Pon bukanlah tipe yang suka mengganggu. Mereka hidup dalam damai, lebih suka mengalah dan tidak suka ribut. Tetapi justru karena itu ketika kesabarannya dilampaui, balasannya bisa sangat dahsyat. Semesta tidak tinggal diam melihat mereka diperlakukan tidak adil. Hukum sebab akibat bekerja lebih cepat, membuat orang yang menzaliminya jatuh dalam kehancuran. Dari sinilah muncul keyakinan bahwa Pon adalah weton yang diam-diam bisa menghancurkan musuhnya. Namun, rahasia terbesar orang Pon bukan hanya soal balasan bagi musuh, melainkan juga kekuatan hidup yang lahir dari kesabaran. Mereka adalah bukti nyata bahwa menahan diri berserah diri dan menjaga hati tetap bersih adalah jalan menuju kemenangan sejati. Musuh mungkin hancur, tetapi Pon justru naik derajatnya. Mereka yang dulu direndahkan akhirnya mendapat penghormatan. Mereka yang dicoba dengan air mata, akhirnya dibalas dengan kebahagiaan yang lebih besar. Pada akhirnya, kisah ini mengingatkan kita semua untuk berhati-hati dalam memperlakukan orang lain. Jangan pernah meremehkan mereka yang tampak lemah atau diam, sebab bisa jadi diamnya menyimpan badai. Dan bagi pemilik weton Pon sendiri, kekuatan besar ini adalah anugerah sekaligus tanggung jawab selama mereka menjaga hati tetap jernih dan tidak tergoda untuk menggunakan kekuatannya secara salah, maka semesta akan terus berada di pihak mereka. Weton Pon adalah simbol keadilan semesta. Tidak pernah mencari masalah, tetapi juga tidak pernah membiarkan kezaliman berdiri lama. Diam-diam, mereka mampu menghancurkan orang yang menyakitinya bukan dengan tangan, melainkan dengan doa, kesabaran, dan energi gaib yang bekerja melampaui logika manusia. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video
Selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.